Kota Batu selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur. Udara sejuk, pemandangan alam, hingga berbagai destinasi buatan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Namun di balik pesatnya pertumbuhan destinasi, muncul kondisi yang kini menjadi perhatian. Sektor pariwisata di Kota Batu disebut mengalami penurunan, termasuk dari sisi kunjungan dan okupansi hotel. Di sisi lain, tempat wisata baru terus bermunculan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan, apakah pertumbuhan pariwisata saat ini masih sehat atau justru mulai kehilangan arah? Bagaimana pemerintah menyikapi kondisi ini? Dan apa langkah DPRD Kota Batu dalam mengawal masa depan pariwisata? Berikut perbincangan kami. Komisi B DPRD Kota Batu memiliki peran dalam bidang perekonomian, usaha, dan pariwisata. Penurunan kunjungan wisata tentu menjadi perhatian. Terlebih, pariwisata menjadi salah satu penopang ekonomi di Kota Batu, mulai dari sektor perhotelan, kuliner, hingga UMKM. Namun di tengah penurunan tersebut, destinasi wisata baru justru terus bermunculan. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru. Bagaimana menjaga agar pertumbuhan pariwisata tetap berjalan, namun tidak kehilangan pasar? Pertama, kalau kita melihat kenyataan yang ada ya, wisatawan Kota Batu khususnya di sektor pariwisata. Ini kalau kita melihat sejarahnya, dari tahun 2024 sudah mulai pulih lah, seperti itu. Kemudian tahun 2025 mulai menurun. Kadang-kadang ini di situasi kondisi secara global kalau kita melihat. Nah, mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang, menurun. Katakan kalau kita rekreasi, itu biasanya kan kecukupan primer itu tercukupi. Nah, baru kebutuhan sekunder ini kita lakukan. Wong saiki makan sulit itu rekreasi gampang kayak ngono. Nah, itu yang terjadi. Nah, karena kalau kita melihat memasuki tahun 2025 ini agak mulai menurun. Ini memang wajar karena juga ditambah oleh TKD turun juga. Transfer daerah yang dari pusat ke daerah-daerah banyak yang berkurang. Nah, kebanyakan juga masyarakat ini sekarang merasakan daya beli menurun. Karena apa? Minyak ini kan juga, ganja-ganjing minyak ini kan juga tidak pasti. Katanya mau naik, kenyataannya nggak naik-naik. Nah, masyarakat sudah berharap nggak naik, ternyata naik. Nah, ini yang mengakibatkan berdampak kepada wisatawan, kunjungan wisata yang ke Kota Batu. Kalau di Jakarta, contohnya di Jakarta kemarin tuh kalau musimnya orang mudik, ini kan sepi Jakarta. Tapi mengadakan event yang menarik wisatawan biar berkunjung ke Jakarta. Dengan cara apa? Memberikan diskon besar-besaran pesawat. Kemudian hotel murah. Bahkan ya murah sekali. Nggak tahu, pokoknya wisatawan ini biar tertarik seperti apa. Tentunya yang paham di bidang ini adalah Dinas Wisata. Lah Batu seperti apa? Ya paling nggak mencontoh kota-kota sudah melakukan hal yang serupa. Dicoba di Batu. Jangan mengajukan event tingkat Kota Batu, tapi yang melihat warga masyarakat Batu. Masyarakat Batu pulangnya kan ya pulang ke rumah, gak ke hotel. Mungkin berbelanja kuliner ya berbelanja, tapi setelah berbelanja ya pulang ke rumahnya masing-masing. Lah bagaimana event ini bisa menarik wisatawan dari luar kota? Ini yang terpenting. Kami dari DPRD, khususnya Komisi B, itu sering hearing dengan dinas terkait, terutama berkenaan dengan tingkat kunjungan wisata, kenapa kok menurun. Ini kemarin sempat kami sering mengundang seperti PHRI, kemudian IHSA, perkumpulan villa lah, itu kita undang keluhannya seperti apa. Ternyata itu tadi dampak wisata yang menurun tadi. Sehingga okupansi hotel itu menurun juga. Dengan situasi melemah, bermunculan kafe di mana-mana. Bermunculan tempat-tempat wisata. Nah, ini kita harus perlu
mentengok ya, melihat seperti perizinan, seperti apa. Saya senang warga masyarakat inovasi, bikin kafe, bikin tempat-tempat wisata. Tapi kan harus menyumbangkan sumbangsih kepada pemerintah Kota Batu. Nah itu harus pasti. Tentunya selama ini kalau kita melihat seperti kafe-kafe yang ada di Batu, ini belum memberikan kontribusi. Lah, langkahnya seperti apa biar memberikan kontribusi, mendapat pendampingan dari pemerintah? Tentunya harus ada pendataan yang ketat. Dinas terkait harus turun, dewan harus turun melihat, oh kafe ini berizin atau tidak. Paling enggak mengedukasi, memberikan pembelajaran, mengarahkan, mendampingi, seperti itu. Loh kalau warga masyarakat tanpa pendampingan, saya kira yo akan membiarkan saja. Itu penting aku mendirikan kafe ya wis. Nah biasanya kalau kita melihat selama ini, kafe itu ramai awal-awal kok. Wis katakan wisatawan sudah melihat ternyata seperti itu, ya wis akhirnya juga tutup. Itu juga kasihan karena apa? Perlu adanya edukasi dan pengalaman dan pendampingan yang serius. Jadi kafe biar gak muncul kemudian tumbang, muncul tumbang, itu selama ini seperti itu. Kalau kita melihat teman-teman setelah launching kafe, kemudian jarak berapa bulan gitu kita lihat sepi. Lah ini kan kasihan juga. Jadi durung popo sepi. Nah tentunya kalau sudah terdata, maksudnya izin, nah nanti kita pantau. Oh, kalau ada kunjungan, kalau ada kegiatan-kegiatan pemerintahan kan bisa dibagi, iso ngarah no. Katakan kalau sekarang ini Mas, kalau ada kunjungan wisata atau teman-teman DPRD dari kota kabupaten lain datang ke Kota Batu, kita juga membantu mempromosikan. Oh nanti kita ke kafe sana, ke kafe sana. Nah tentunya kadang-kadang kita itu apa ya, dalam rangka mempromosikan itu kadang pas-pas. Ini sudah pernah didampingi itu enggak? Pernah didampingi pemerintah enggak? Maksudnya penyajian yang bagus, yang maksimal. Nah kayak gitu. Karena masyarakat kalau kurang paham di bidangnya itu, tanpa adanya pendampingan, saya khawatir cuma sebentar. Hidupnya cuma sebentar, kemudian pertama ya setelah bergulirnya waktu semakin sepi karena penampilannya kurang baik seperti itu. Makanya perlu ada pendampingan yang serius oleh pemerintah kota, kayaknya gitu. Oh tidak, kalau kita melihat yang ada aja, yang ada karena ini sentra wisata. Tempat-tempat untuk menunjang kegiatan, untuk menunjang wisata, itu apa? Ini aja yang dimaksimalkan. Kita nggak berpikir ke industri ya, karena Batu ini kan kota wisata. Nah harapan besar kita, hotel yang ada ini kita kelola dengan baik, villa yang ada kita kelola dengan baik. Maksudnya dengan baik itu apa? Yo izinnya ada, kemudian penataannya itu ada. Nah kalau dibutuhkan sewaktu-waktu itu siap, kan seperti itu. Jangan sampai tempat-tempat untuk menunjang wisata yang ada ini saling bertabrakan. Ini yang tidak kita harapkan. Seandainya di Batu ini untuk hal-hal tempat-tempat untuk menunjang pariwisata sudah banyak, sudah maksimal. Tinggal mengoptimalkan, tinggal kita membantu menatakan kayak gitu. Seperti aturannya tidak bertumbang tindih, atau mungkin misalkan ada villa yang ada, ini tidak mematikan villa yang lain. Nah ini tentunya harus ada pengaturan yang jelas. Pariwisata tidak hanya berbicara soal jumlah destinasi, namun juga tentang strategi, promosi, dan keberlanjutan. Di tengah persaingan antar daerah, Kota Batu dituntut untuk terus berinovasi agar tetap menjadi pilihan wisatawan. Peran pemerintah dan DPRD menjadi penting dalam menentukan arah pengembangan pariwisata ke depan. Kawasan Bumi Aji menjadi salah satu wilayah dengan potensi pariwisata besar di Kota Batu. Mulai dari wisata alam, pertanian, hingga desa wisata yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, pariwisata juga menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari persaingan antar destinasi, perubahan tren wisatawan, hingga penurunan jumlah kunjungan. Terlebih,
pariwisata menjadi sektor yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Karena itu, diperlukan inovasi dan pengembangan agar pariwisata Bumi Aji tetap menarik, sekaligus memberikan dampak bagi perekonomian warga. Terkait isu atau data yang mungkin menunjukkan tren menurun kunjungan wisatawan ke Kota Batu. Pertama, kami di Komisi B ini lagi membahas tentang kevalidan data, akurasi data kunjungan wisatawan yang ke Kota Batu. Itu penting untuk supaya kami ke publik itu, ya, ke masyarakat itu menyampaikan, ya ini pemerintah kota juga harus menyampaikan data yang punya dasar kuat. Karena begini, lepas dari itu memang situasi global, kekuatan daya beli masyarakat trennya lagi tidak baik-baik. Tetapi lepas dari masalah yang saya sampaikan ini tadi, kita bicara Kota Batu yang sudah memproklamirkan, ya, yang dikenal sudah di beberapa kota bahwa Batu ini kota sentra pariwisata, nah, yang sudah lama dikenal. Ini harus hati-hati dengan maraknya atau banyaknya daerah-daerah di luar Kota Batu, di luar Jawa Timur, bahkan di luar daerah-daerah yang dulunya tidak dikenal sebagai kota wisata, hari ini berlomba-lomba untuk membuat kotanya atau daerahnya itu menjadi destinasi atau menjadi kunjungan wisata. Nah, ini saya kira konsistensi pemerintah Kota Batu. Kami juga lagi banyak diskusi-diskusi, ya, dalam pertemuan dengan dinas, bahwa konsistensi Kota Wisata Batu dengan potensinya ini harus dijaga benar, harus diperhatikan. Bagaimana potensi unggulan Kota Batu ini adalah pertanian dan pariwisata. Nah, ini nggak boleh lepas dari itu. Istilah Giri Wanatirta di Kota Batu ini harus benar-benar terjaga, lingkungannya harus terjaga. Karena jasa lingkungan di Kota Batu ini itu yang diharapkan oleh wisatawan. Saat ini Kota Batu mungkin mulai ditinggalkan karena kejenuhan barangkali oleh wisatawan, dianggap itu saja. Padahal kita ngomong kepariwisataan itu harus beragam, nggak boleh seragam. Nah, inilah yang saya kira penting untuk dilakukan inovasi. Tidak hanya mengandalkan pihak swasta atau investor wisata, tapi pemerintah daerah harus selalu melakukan inovasi diimbangi dengan regulasi yang tepat. Masalah okupansi hotel yang menurun, yang itu disebut-sebut. Ini ada problem lain, di mana mungkin villa-villa yang belum terkendali. Ini juga harus menjadi perhatian kita. Keragaman destinasi tadi juga menjadi perhatian kita. Maka saya masih optimis bahwa Kota Batu, pemerintah Kota Batu, dan kita di DPRD ini akan ke sana nantinya. Sehingga yang namanya Kota Wisata Batu ini akan terjaga dan mendapatkan berkah secara ekonomi untuk masyarakat Kota Batu. Kita masuk. Inovasi itu, ya, kita harus ada kata sinergi, ya. Sinergi pemerintah dengan swasta penting. Akan tapi pemerintah juga harus menyiapkan regulasi yang tepat. Regulasi yang tepat dalam arti ini apa? Merangsang investasi untuk bisa investor bisa masuk, investasi tumbuh. Akan tapi kelangsungan
dan terjaganya lingkungan ini juga terjaga. Maka kepastian perencanaan ini. Saya kira perencanaan sebuah kota, konsep kota ini harus jelas. Tidak sporadis lagi. Ya, tidak sporadis lagi. Maka kepastian siapapun yang akan masuk menanamkan modalnya di Kota Batu dengan catatan ramah, ya, ramah terhadap lingkungan dan sesuai dengan perencanaan yang ada. Nah, saya kira sering saya sampaikan bahwa yang namanya Riparda kita harus segera kita harus adalah Riparda itu sebagai pedoman kita. Sehingga bisa nampak di situ, bisa kelihatan di situ bagaimana kota wisata Batu ini ke depan. Jangan sampai tadi yang saya sampaikan, jangan sampai menjadi kota Batu itu hutan di tengah kota, tapi kota di tengah hutan. Ini saya kira lebih bijak. Kalau kita mencintai Batu, ya itu yang harus dilakukan, saya kira. Nah, ini juga kita kritisi. Komisi B mengkritisi tentang kalender event. Kita mengaca di beberapa daerah kota bahwa kalender event ini menjadi suatu magnet kunjungan. Nah, jangan sampai kalender event ini menjadi sebuah kegiatan yang tidak berdampak terhadap kunjungan wisata ke sebuah kota wisata, Batu. Jadi hanya selesai di pagelaran. Ini jangan sampai. Nah, bagaimana kalender event ini sudah harus, pertama memang harus menjadi kalender event tingkat kota dulu. Tidak menjadi kalender event tingkat SKPD. Jadi SKPD yang bikin event-event. Belum menjadi sebuah event sebuah daerah. Atau sebuah kota Batu. Yang nantinya menjadi sebuah branding atau menambah performan kota ini sebagai kota wisata, konsisten gitu. Dan itu memang mencerminkan potensi daerah. Nah, saya kira apakah sudah itu? Apakah sudah terjadi itu di Batu? Nah, ini harus kita sadari bahwa kita belum maksimal tentang kalender event kita. Yang selama ini dikatakan kalender event, apakah sudah berdampak terhadap peningkatan kunjungan? Apakah sudah dinanti-nanti? Tahun depan, bulan ini, saya harus ke Batu karena hanya satu-satunya di Batu, kalender event tidak ada di tempat lain. Apakah sudah seperti itu? Nah, jangan sampai kalender event kita tidak mencerminkan kondisi, potensi, karakter kota Batu. Sehingga mudah dilakukan oleh daerah lain. Atau kita malah jiplak dari daerah lain. Nah, ini kan ironis kalau itu terjadi. Gitu. Maka kita mengharap dari dari legislatif, ya, saya sebagai anggota DPRD, lakukan sesuatu itu dengan perencanaan yang baik. Karena bagaimanapun juga, daerah samping-samping kita ini juga melakukan hal yang sama. Kita kenapa nggak bisa? Dengan segudang potensi, SDM kita juga mampu. Masyarakat Batu ini masyarakat yang kreatif, masyarakat yang punya etos kerja tinggi. Keragaman budayanya, keragaman potensinya, saya kira nggak kalah. Pariwisata menjadi salah satu sektor yang memiliki peran penting bagi Kota Batu. Tidak hanya sebagai ikon kota wisata, namun juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Mulai dari sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga UMKM.
Namun, di tengah penurunan kunjungan wisatawan, pariwisata Kota Batu dihadapkan pada tantangan baru, mulai dari persaingan antar destinasi, perubahan tren wisata, hingga perlunya evaluasi terhadap pengembangan pariwisata itu sendiri. Pembenahan dan strategi jangka panjang dinilai menjadi hal penting agar pariwisata Kota Batu tidak hanya tumbuh secara kuantitas, namun juga berkualitas dan berkelanjutan. Lalu, bagaimana langkah ke depan agar pariwisata Kota Batu dapat kembali bangkit dan mampu bersaing? Untuk mengoptimalkan kegiatan wisata yang ada di Kota Batu, tentunya perlu berkolaborasi semuanya. Tidak hanya dari pemerintah saja, tapi pelaku wisata, dalam hal ini PHRI, paguyuban villa, kemudian home industri yang lain, yang mendatangkan souvenir, menciptakan souvenir, ini harus berkolaborasi. Nah, ini semua harus kita kawal bareng, harus kompak, harus saling berkomunikasi. Tentunya harapan besar kita, kalau saling berkomunikasi, pasti akan terjalin suatu output yang baik. Tapi kalau tanpa adanya komunikasi, tanpa adanya interaksi antara pemerintah kota, masyarakat, dan pelaku usaha, itu tidak akan terjadi dan terwujud kota wisata yang sesuai dengan harapan kita bersama. Ya tentunya membangun apapun yang namanya membangun atau membranding sebuah wilayah itu jangan keluar dari potensi yang ada. Nah, kita jadikan Batu ini sebagai tujuan wisata yang tidak lepas dari tadi itu Giri Wana Tirta, ya, lingkungan. Maka ketika mampu Batu menjaga ini, menjaga lingkungannya, otomatis pertaniannya akan stabil. Ya, pertaniannya akan stabil. Karena ada keseimbangan antara ruang-ruang mana yang bisa dibangun dan ruang-ruang mana yang harus dipertahankan. Ini berjalan seimbang. Ada kontrol ketika ada perencanaan itu. Ketika ada regulasi yang mendukung, pasti akan terkontrol. Dan ketika ada regulasi yang jelas, investasi pun juga akan mengarah dengan jelas, tidak sporadis saja. Nah, mengenai ke depan ketika ini terjadi, sinergi ke antar pihak, ya, baik di internal pemerintah kota, antar dinas, eksekutif legislatif, pemerintah dengan swasta, ketika terbangun sinergi, saya kira tidak mungkin lah tidak akan terwujud inovasi-inovasi itu, karena ya begitu sinergi otomatis ada energi baru yang tentunya akan membuat perubahan-perubahan yang positif. Ini penting. Pariwisata menjadi salah satu wajah utama Kota Batu. Namun, pertumbuhan destinasi saja tidak cukup. Dibutuhkan strategi, pengawasan, dan inovasi. Agar pariwisata tidak hanya tumbuh secara kuantitas, namun juga mampu bertahan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Di tengah penurunan kunjungan, evaluasi menjadi hal yang tidak bisa dihindari, agar Kota Batu tetap memiliki daya tarik dan mampu bersaing di tengah persaingan pariwisata yang semakin ketat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus ikuti program Suarane Dewan yang akan mengupas beragam isu, kebijakan, dan konflik menarik di Malang Raya. Hanya di JTV Malang.